Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali untuk pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara sudah bersama-sama dengan saya. Sekian lama kita bersama belajar firman Tuhan. Hari ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kembali kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati supaya firman-Mu hari ini kami dapat pelajari dan menjadi berkat bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang ke-10. Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-27. Satu bagian firman Tuhan yang mengisahkan tentang seorang yang kaya dan memiliki harta yang begitu banyak datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus satu pertanyaan tentang apa yang harus dia perbuat untuk mendapatkan atau memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara, mari kita lihat bagian ini bersama-sama, tetapi saya tidak akan membaca keseluruhan perikop ini. Saya hanya akan membaca ayat yang ke-26 saja. Ya, ayat yang ke-26 menjadi tema bagi kita. Ya, ayat 26 berkata begini. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Saudara, tema kita hari ini, siapa yang diselamatkan? Saudara, semua orang pada dasarnya ingin masuk surga. Semua orang pada dasarnya ingin selamat. Semua orang pada dasarnya ingin mencapai atau memperoleh hidup yang kekal atau menjadi ahli waris kerajaan Allah. Ada juga pandangan umum yang mengatakan begini, bahwa dengan berbuat baik, dengan berbuat amal, dengan berbuat sedekah, saudara, maka saya akan masuk surga. Jadi keselamatan itu adalah usaha daripada manusia itu sendiri. Ada juga yang berpendapat bahwa keselamatan itu adalah karena taat kepada hukum agama. Ada pula yang orang yang menyatakan diri sebagai orang yang baik, yang menganggap diri layak untuk diselamatkan atau layak untuk masuk surga. Saudara, orang Yahudi, mereka merasa diri layak untuk masuk surga. Kenapa, saudara? Karena yang pertama, mereka adalah keturunan Abraham. Karena itu mereka layak untuk masuk surga. Merasa diri layak untuk masuk surga. Yang kedua, mereka merasa diri layak masuk surga oleh karena mereka sudah mentaati atau menjalani hukum Taurat. Nah, saudara, mari kita melihat hal ini dari catatan Markus 10 ayat 17 sampai 27. Siapa yang diselamatkan? Saudara, di dalam ayat yang ke-17 kita melihat satu peristiwa di sini. Dikatakan bahwa Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Dan pada saat itu, saudara, tiba-tiba ada seorang yang kaya, seorang laki-laki, seorang pemuda yang kaya. Dia datang kepada Yesus, dia berlari menghampiri Yesus. Siapa dia? Dia bukan orang biasa, saudara, ternyata. Dia adalah seorang muda yang kaya, dia seorang pemuda yang dikatakan pemimpin sebuah golongan, dikatakan dia penguasa, bahkan juga bisa dikatakan dia salah satu anggota dari mahkamah agama atau pembesar begitu. Jadi yang datang kepada Yesus pada saat itu bukan seorang yang ecek-ecek, saudara ya, bukan seorang yang biasa, tetapi seorang yang punya jabatan, punya satu kekayaan yang banyak, kaya raya, saudara. Dia datang kepada Yesus dan seorang laki-laki ini setelah mendapati Yesus, Alkitab menuliskan dia tersungkur, dia bertelut, dia berlutut di hadapan Yesus. Nah, saudara, sekilas nampaknya dia seorang yang saleh, seorang yang baik, seorang yang rendah hati. Nah, seorang yang kaya ini mengajukan sebuah pertanyaan kepada Yesus. Dia katakan, guru yang baik. Ya, diawali dengan guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, saudara, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Bapak Ibu, tidak banyak orang yang mau berpikir
atau tertarik dengan pertanyaan atau dengan hidup yang kekal atau keselamatan atau surga. Banyak orang lebih memikirkan untuk hal-hal yang sekarang, hal-hal tentang penghidupan jasmani, ya, jarang yang berpikir tentang keselamatan, tentang hidup yang kekal. Tetapi si kaya ini, saudara, dia memikirkan dan berani bertanya kepada Yesus. Dia melihat Yesus sebagai seorang guru yang baik. Dia melihat Yesus sebagai seorang pengajar, seorang rabi, seorang yang terkenal, seorang yang sudah banyak melakukan mujizat. Alkitab mengatakan, guru yang baik, itulah kalimat yang pertama diucapkan oleh seorang yang kaya ini. Dan Yesus kemudian berusaha untuk mencoba untuk memperbaiki konsep daripada si kaya ini. Yesus mengatakan, mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Saudara, di dalam ayat ini Yesus ingin memperbaiki pemahaman dari si kaya ini. Pemahaman tentang apa yang baik dan siapa yang baik. Yesus ingin supaya orang ini tahu bahwa tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Kenapa, saudara? Karena Yesus tahu bahwa di dalam hati orang kaya ini, dia menganggap dirinya adalah orang yang baik. Dia menganggap dirinya adalah orang yang saleh, orang yang layak untuk masuk surga. Dan kemudian Yesus melanjutkan di dalam ayat yang ke-19. Kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-19. Engkau tahu dan engkau mengetahui segala perintah Allah. Ya. Engkau mengetahui segala peraturan hukum-hukum Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara, Yesus menyampaikan inilah hukum agama, inilah hukum Taurat. Tetapi kemudian saudara, si kaya ini menjawab dengan begitu gampangnya. Dan dia bangga sekali dengan jawabannya. Dia berkata, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Nah, ternyata saudara, si kaya ini adalah orang yang bukan hanya tahu akan hukum Taurat atau hukum Allah, perintah Allah. Tetapi si kaya ini juga adalah seorang yang mampu menuruti hukum Allah sejak kecil, sejak muda, saudara. Nah, saya rasa tidak banyak orang yang muda yang mampu untuk berkata seperti ini, saudara. Pertanyaannya adalah, benarkah dengan mentaati semua perintah Allah, dengan mentaati semua hukum Taurat, hukum agama, menjadi orang yang baik, kemudian lantas manusia atau seseorang itu pasti atau menjadi jaminan dia akan masuk ke dalam kerajaan surga atau selamat, saudara. Perhatikan ayat yang ke-21 kalau saudara melihat di sini. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh belas kasihan kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Saudara, seolah-olah Yesus kemudian mengiyakan, oke, kamu sudah taat, kamu sudah menjalankan hukum Taurat, kamu sudah melakukan hukum agama sejak kecil. Tetapi Yesus mengatakan, hanya satu lagi kekuranganmu. Tinggal satu lagi yang engkau perlukan untuk engkau bisa mendapatkan kekayaan di surga. Nah, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, apa itu? Satu hal yang harus dia lakukan. Alkitab menuliskan begini, saudara. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, jawaban Yesus ini jangan sampai kemudian kita salah mengerti. Ya, jawaban Yesus ini bukan dimaksudkan bahwa dengan hanya menjual semua harta benda, kemudian kita membagi-bagikan kepada orang miskin, orang yang melarat, orang yang memerlukan, orang yang dalam hidup sengsara, kemudian kita masuk surga. Tidak. Yesus tidak hanya berhenti sampai pada menjual harta dan kemudian membagi-bagikan harta itu. Tidak. Tidak berhenti sampai di situ. Tetapi Yesus kemudian bertanya, marilah dan ikutlah aku. Perhatikan baik-baik. Mari dan ikutlah aku. Yesus tidak berhenti kepada jualah, kemudian kamu bagi-bagikan. Tetapi Yesus berkata, mari dan ikutlah aku. Artinya di dalam terjemahan lain begini. Datanglah kepadaku dan ikutlah aku dengan tekad untuk tetap setia, walaupun sekalipun harus mati di salib. Lebih jelas lagi. Jadi
Hanya dengan percaya Yesus, si kaya ini dapat masuk surga. Tidak cukup hanya menjual harta, kemudian membagi-bagikan kepada orang miskin, masuk surga. Tidak itu. Tidak cukup sampai di situ. Tetapi kamu harus percaya Yesus, kamu harus mengikut jalan Yesus, kamu harus mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mendengar perkataan Yesus ini, si kaya ini kemudian, yang pertama dia tidak menduga, saudara. Dia tidak menduga Yesus berkata seperti itu. Mungkin si kaya ini berharap bahwa Yesus akan bangga dengan dirinya. Seorang muda yang baik, seorang muda yang saleh, seorang muda yang begitu taat kepada hukum agama. Seolah-olah si kaya ini mau mendapatkan pengakuan yang baik dari Allah, dari Tuhan. Ya. Dan si kaya ini ketika mendengar perkataan Yesus, dia menjadi kecewa. Alkitab menuliskan dia kecewa. Bahkan dalam terjemahan lain dikatakan dia menjadi sedih, bahkan berduka cita. Dia kemudian pergi meninggalkan Yesus. Dengan kata lain, dia tidak lagi mau ikut Yesus. Tidak mau percaya kepada Yesus. Dia pergi dan meninggalkan Yesus. Dia kembali kepada lingkungannya, dan kemudian dia kembali untuk menjadi orang kaya yang tidak dekat dan tidak takut dengan Tuhan. Pertanyaannya, saudara, mengapa laki-laki kaya ini, orang kaya ini pergi meninggalkan Yesus? Pergi meninggalkan Yesus begitu saja. Jawabannya sederhana, karena hartanya banyak, tanahnya luas. Jawabannya, karena si kaya ini lebih memilih harta ketimbang Yesus. Hatinya terikat dengan kekayaan, hatinya terikat dengan harta. Saya mungkin berkata, waduh kalau gitu aku gak mau jadi orang kaya deh, aku mau jadi orang miskin. Salah, tidak begitu maksud, poinnya nggak di sana. Menjadi kaya, memiliki harta yang banyak, memiliki kekayaan yang banyak, yang melimpah, itu baik. Tetapi saudara, jangan sampai kita atau hati kita dikuasai oleh harta, ditawan oleh harta, digerakkan oleh harta. Jangan salah, saudara. Harta itu bisa menguasai kita. Kita harus belajar untuk menguasai harta. Bukan hati kita dikuasai dan digerakkan oleh harta. Pemazmur di dalam Mazmur 62, saya akan membaca untuk saudara. Mazmur 62 ayat yang ke-11. Mazmur 62 kita coba lihat, mengingatkan kita kembali. Kita boleh kaya, tetapi hati-hati dengan kekayaan, dengan harta yang melimpah. Ya. Mazmur 62 ayat yang ke-11. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah. Wah. Jadi kekayaan makin bertambah, harta makin bertambah, harta makin melimpah. Ingat baik-baik, janganlah hatimu melekat padanya. Hati-hati. Jadi saudara, harta boleh bertambah, kekayaan boleh bertambah, Tuhan nggak pernah melarang itu. Tetapi yang Tuhan ingatkan adalah jangan sampai hati kita melekat pada kekayaan itu. Nah, saudara, si kaya ini atau pemuda kaya ini, saudara, hatinya melekat pada kekayaan itu. Sehingga dia lebih memilih kekayaannya meninggalkan Yesus. Dia tidak mau Yesus. Dia menolak Yesus. Dia menolak untuk mengikuti Yesus. Dan dia lebih memilih untuk kekayaannya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-23. Setelah si kaya itu kemudian meninggalkan tempat itu, Yesus kemudian beralih kepada murid-muridnya. Ya, ayat yang ke-23 dikatakan, lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka. Yesus berkata apa? Alangkah sukarnya, dia katakan dengan jelas. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Alangkah sukarnya orang yang beruang itu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sukar, sulit. Saudara, saya rasa ini bukan karena kayanya. Bukan karena dia banyak hartanya tidak masuk surga. Tetapi karena hatinya yang melekat pada harta. Hatinya yang lebih memilih mengikuti harta ketimbang mengikuti Yesus dan percaya Yesus. Itulah yang kemudian membuat dia tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Bukan karena dia kaya. Ya. Tetapi karena hatinya melekat dan dia menolak Yesus dan lebih memilih kekayaannya. Itulah yang membuat sekali lagi si kaya ini
tidak mendapatkan surga atau keselamatan dan hidup yang kekal itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, para murid yang ketika mendengar hal yang seperti itu, kemudian dia berkata begini. Yesus mengatakan begini. Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi. Menyambung perkataannya dengan kalimat ini. Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengan perbuatan baik, dengan perbuatan amal, dengan mentaati seluruh hukum Allah, ternyata tidak cukup untuk apa? Untuk membawa masuk seseorang itu masuk surga. Apalagi kekayaan tidak akan bisa membawa saudara untuk masuk surga. Dikatakan di dalam ayat yang ke-24. Ayat 25, 24. Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah, katakan Alkitab, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus mengatakan sesuatu yang di luar nalar daripada kita manusia. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum ketimbang seorang yang kaya atau seorang yang beruang, yang hatinya terikat kepada uang, yang hatinya ditawan oleh kekayaan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melewati lubang jarum. Saudara, tidak mungkin unta yang segede itu kemudian masuk ke lubang jarum. Berapa gedenya sih lubang jarum? Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, karena itu para murid berkata di dalam ayat yang ke-26, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Saudara, jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Kalau si kaya tadi pun yang sudah mentaati hukum agama, dia sudah menjadi orang yang baik dalam tanda kutip, sudah mentaati semua perintah-perintah Allah, jangan ini, jangan itu, semua sudah diikuti. Itu saja belum cukup untuk membawa orang itu masuk dalam kerajaan surga. Jika demikian, siapa yang diselamatkan? Bahkan Yesus mengatakan, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Lalu siapa yang dapat diselamatkan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di dalam bagian ini bahwa ternyata untuk menjadi orang yang diselamatkan itu tidak mudah. Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-27, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Jawaban Yesus sederhana, tetapi ini mengandung satu makna yang sangat dalam sekali. Dengan usaha manusia tidak mungkin manusia itu bisa selamat. Dengan usaha manusia tidak mungkin manusia itu bisa masuk surga dan menjadi ahli waris kerajaan surga. Tidak mungkin. Dengan perbuatan baik kita, dengan kita mentaati semua hukum perintah Allah, tidak mungkin bisa membawa kita cukup untuk membawa kita masuk dalam surga. Tidak. Hanya orang yang percaya kepada Yesus, dialah orang yang akan memiliki hidup yang kekal. Saudara, pertanyaannya, siapa yang diselamatkan? Siapa yang diselamatkan? Yang diselamatkan adalah mereka yang hatinya tidak terikat pada harta. Mereka yang diselamatkan adalah mereka yang hatinya tidak ditawan oleh kekayaan, tetapi terikat pada Kristus. Sudahkah kita terikat pada Kristus? Sudahkah hati kita terikat bersatu dengan Kristus? Siapa yang diselamatkan? Adalah mereka yang mengikuti Yesus dan setia pada jalan Kristus. Itulah orang-orang yang nantinya akan diselamatkan. Siapa yang diselamatkan? Kita harus memastikan diri kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Hari ini Tuhan, biarlah melalui firman-Mu ini kami kembali bisa belajar, supaya hati kami tidak lagi dikuasai oleh harta kekayaan. Hati kami tidak dikuasai dan ditawan oleh segala nafsu kedagingan, tetapi hati kami terikat dengan Kristus, tertawan dengan Kristus. Dan biarlah ya Tuhan, kami juga menjadi orang-orang yang setia mengikuti jalan Tuhan, percaya kepada Tuhan,
Dan kami sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan bahwa Engkau satu-satunya juru selamat manusia. Engkau yang dari surga, Engkau yang membawa kami masuk ke dalam kerajaan surga. Engkau yang membawa kami masuk memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi kami dan sungguh-sungguh terus memantapkan iman kami menjadi orang-orang yang beriman dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.